aku Berlin, aku full time artist, dan aku small business owner. Dan ini adalah video YouTube pertama aku. Aku bakal bahas 3 cara aku buat bangun bisnis ini dari nol. Buat kalian yang belum kenal aku punya bisnis namanya Berlin Draws. Kalian bisa cek di Instagram dan TikTok aku, Berlin Draws N-nya 2. Dan ya, I draw for a living. Tapi disclaimer, aku nggak mau terkesan kayak menggurui karena sampai sekarang aku masih terus belajar. Jadi ya, kita belajar bareng-bareng di sini. So, just let's get started. Yang pertama, aku mulai aja dulu tanpa kebanyakan mikir. Kadang terlalu banyak mikir sebelum jalanin sesuatu itu malah bikin kita overwhelmed dan gak mulai-mulai ngasih. Maksud aku itu gak terlalu dipikirin gitu. Aku juga suka nulis di notes atau di kertas gitu setiap aku mikirin suatu ide, biar bisa aku langsung eksekusi malamnya atau besoknya gitu. Entah aku kalau mau buat konten atau mau bikin produk baru, aku selalu catat itu guys. Itu yang aku maksud mikir, tapi nggak terlalu kebanyakan mikir. Aku juga nggak pernah ada niatan buat bikin bisnis ini jadi pekerjaan utama aku awalnya. Tapi makin kesini aku jadi tahu kalau ternyata ini itu yang aku mau. Menurutku ketika kita pengen suatu hal juga berusaha buat dapetin itu, pasti bakal dikasih aja gitu jalannya. Yang mungkin tiba-tiba muncul ide lah, atau mungkin kita punya teman-teman yang suportif, atau tiba-tiba kita dapet tawaran dari mana padahal kita nggak pernah kepikiran. Dapet tawaran aja gitu, jadi kayak dibukain aja gitu jalannya. Intinya pasti ada aja jalannya asalkan kita mau mulai dulu dan gak takut buat mulai. Jadi mau cerita dikit dulu, sebelum mulai bisnis ini itu aku kerja di salah satu resto, dan itu aku kerja sambil kuliah. Aku juga sambil open commission buat tambah. Tapi waktu itu aku gambar masih pakai HP. Kalau kalian tahu aplikasinya dulu namanya itu Adobe Fresco. Kalau dipikir-pikir dulu itu aku berani banget open commission padahal gambar aku masih jelek. Jadi aku cuma tawarin ke teman-teman deket aku dan mereka mau. So thanks to my friend yang supportive banget. Dan setelah aku kerja di situ, aku sedikit-sedikit nabung buat beli iPad. Waktu itu iPad pertama aku itu iPad mini 5. Masuk tahun 2023, aku diajakin teman aku buat datang ke salah satu event di kotaku namanya Solo Art Market. Dan ada salah satu booth yang bikin aku kayak salfok. Nama boothnya itu People Works by Modernize. Aku ngerasa itu adalah pertama kali aku terinspirasi buat bikin bisnis merchandise ini. Karena aku itu nggak tahu ternyata gambar kita itu bisa dijual loh. Ternyata banyak loh yang mau beli hasil gambar kita. Mungkin karena mainku kurang jauh kali ya. Tapi aku cuma mau bilang aja terima kasih buat Anissa, owner Pepo, yang udah jadi motivator aku. Motivator secara tidak langsung pertamaku waktu itu buat bikin bisnis Berlin Draws ini ada. Setelah itu beberapa hari kemudian tiba-tiba temen aku ngajakin aku buat open booth di sana. Padahal posisinya aku belum punya produk sama sekali. Cuma teman aku ini tuh tahu kalau aku tuh suka gambar gitu. Jadi dia ngajakin aku dan ngasih aku ide buat bikin stiker gitu dari hasil gambarku. BTW teman aku ini tuh Repco, dia jual kayak notebook dari pelepah pisang gitu. Keren banget kan? Coba cek Instagramnya di sini deh. Singkat cerita, udah aku mikir buat bikin desain apa dan lain-lain, dan akhirnya aku bikin farm match Ghibli waktu itu. Sampailah kita di hari H event dan ternyata laku. Aku seneng banget waktu itu. Balik modal 200 ribuan gitu. Jadi aku modal 200 ribu, baliknya 200 ribu. Tapi stikernya itu belum habis. Jadinya itulah yang membuat aku termotivasi lagi buat ikut art market. Karena art market itu nggak semuanya itu orang lokal, dia ada yang dari luar kota juga. Mereka ada yang minta aku buat bikin online shop biar mereka bisa beli lewat online gitu. Akhirnya aku bikin akun Shopee buat jualan. Dan ya aku juga bikin promosi gitu tuh pakai Instagram sama TikTok waktu itu. Dan ternyata TikTok tiba-tiba FYP. Karena itu FYP jadinya aku alhamdulillah aku punya modal buat bikin produk-produk yang lain kayak pin, keychain gitu. Tapi waktu itu aku masih pakai satu vendor, dan itu vendor yang ada di dekat rumah aku. Kualitasnya belum yang gimana-gimana, belum yang bagus-bagus banget. Jadinya kita masuk ke tahap yang kedua.
yaitu kita masuk tahap yang kedua, cari vendor. Kalau aku nggak terjun ke dunia merchandise ini, aku nggak bakal tahu kalau ternyata cari vendor yang cocok buat produk kita itu serumit itu. Cuma nggak apa-apa, pada akhirnya kalian bakal nemu kok. Kalian bakal nemu vendor yang cocok sama produk kalian. Aku bisa bilang setiap percetakan itu punya spesialisasinya masing-masing. Kadang ada percetakan yang bilang dia tuh bisa cetak segalanya. Nyatanya percetakan yang mengaku tersebut itu aku cuma cocok sama cetakan kertasnya aja. Terus buat cetak keychain, pin, sama stiker itu aku kayak beda-beda vendornya semua. Jadi pin sendiri, keychain sendiri, stiker sendiri. Call me gatekeeper but not gatekeeper. Aku bakal sharing gimana caranya aku dapetin vendor-vendor aku ini. Jadi aku nemu vendor-vendorku tuh di Shopee, dan kebanyakan aku ajakin pindah ke WhatsApp karena biasanya aku beli dalam jumlah yang nggak sedikit, jadi biar bisa langganan juga. Jadi mereka tahu kalau ya aku langganan. Kecuali buat cetak perintilan-perintilan display gitu, aku biasanya cetak di dekat rumah karena dia nggak nunggu lama. Tips buat kalian yang mau cari vendor di Shopee, aku punya 2 tips. Yang pertama, jangan lupa cek reviewnya. Sebisa mungkin kalian cari yang ratingnya itu tinggi dan estimasi pengerjaan mereka itu cocok sama kalian. Lalu kalau aku itu cobain satu persatu vendor yang ratingnya tinggi, tapi nyetaknya tuh jangan banyak-banyak ya, karena kita kan mau cek kualitasnya dulu ya. Terus yang kedua, cek proses estimasi pengerjaan mereka. Kenapa? Karena kadang-kadang itu ada vendor yang udah paten gitu sama proses pengerjaan mereka, yang bilang mereka tuh prosesnya 5 hari, terus bahkan ada yang sampai 2-3 minggu tuh baru selesai. Jadinya pastiin kalau proses pengerjaan mereka itu nggak masalah buat kamu gitu guys. Ternyata nggak cuma 2, ada yang ketiga. Jadi yang ketiga, kalau kamu udah nemuin vendor yang cocok buat kamu, jangan cuma berhenti di satu vendor itu aja. Pastiin kamu punya 2-3 vendor cadangan, biar kalau misalnya terjadi apa-apa sama vendor kamu yang langganan ini, kamu nggak kelabakan buat cari vendor yang lain gitu. Kita masuk yang ketiga, yang terakhir, follow orang-orang yang relate sama bisnis kamu. Maksudnya follow artis-artis yang relate sama bisnis kamu, karena artis-artis ini bakal bantu kamu untuk terus termotivasi dalam membangun bisnis kamu. Kamu jadi ngerasa kalau ada teman seperjuangan kamu nih yang ya sama-sama berjuang untuk mengembangkan bisnis gitu. Jadi follow mereka, berteman sama mereka. Selain kamu bisa cari inspirasi itu dari Pinterest, kamu juga bisa dapetin inspirasi dari teman-teman artis yang lain. Teman-teman artis lain kok kayak semangat banget ya buat gambarnya, kayak setiap hari mereka gambar gitu. Kamu jadi termotivasi untuk kayak gitu juga. Apapun itu, jadi mereka sebagai motivasi kamu buat bangun bisnis. Kalau kamu nemuin artis yang bisnisnya itu udah gede atau nama mereka udah besar, dia tuh kayak keren banget, jangan malah down, karena mereka itu pasti juga pernah mengalami fase mati-matian buat bangun bisnis mereka sampai jadi kayak sekarang. Intinya saling support artis, dan percaya sama proses kamu sendiri. Semua itu bakal bantu kamu buat ciptain lingkungan kerja kamu itu jadi lebih positif dan supportive. Oh ya, jangan lupa buat ikut art market kayak gitu di kotamu atau di luar kota atau di luar negeri juga boleh, karena banyak banget art market kayak gitu. Terus tawarin juga produk-produk kamu ke art shop biar produk kamu tuh bisa dipajang di toko mereka. Jadi kamu bisa dapetin passive income gitu. Kamu titipin produk ke mereka nanti tinggal transfer ke kamu setiap bulannya. Enak kan? Jangan berhenti jualan online aja, karena kegiatan-kegiatan yang tadi aku sebutin itu bisa jadi kesempatan kamu buat ketemu sesama artis dan bangun relasi kamu jadi lebih luas lagi. Tapi ya, mulai art bisnis kamu dari nol itu nggak sesusah itu, asalkan kamu mau dedikasiin waktu kamu lebih di awal. Dan buat aku pribadi, 3 tips di atas itu bantu aku banget buat mulai bisnis aku dan pertahanin bisnis aku sampai sekarang. Dan gak perlu khawatir, kamu gak terlambat sama sekali. Justru sekarang ini adalah waktu yang tepat buat kamu mulai. Dan kalau kamu masih nonton video ini sampai sekarang, kamu bisa komen di bawah bisnis apa yang lagi kamu jalanin, mention Instagram kamu. Nah, mungkin kita bisa ketemu teman satu perjuangan kamu di sini. And let's support each other. So see you on next week. Bye bye.